Gunung Emas adalah kekayaan yang dikumpulkan para kurcaci. Sekarang, diambil alih oleh naga terakhir yang bernapas api. Dan obsesi Semaug terhadap emas adalah yang terbesar di dunia. Ada banyak emas, tetapi bahkan tidak bisa menghabiskan setengahnya. Sudah 60 tahun sejak itu tergeletak di tumpukan emas, tidak makan atau minum. Itu tidak akan membiarkan siapapun menyentuh harta yang telah dicurinya. Siapapun yang ingin datang ke sini akan dibakar oleh api. Baggins adalah orang pertama yang menginjakan kaki di lemari besi emas ini. Lihatlah harta karun berupa harta karun emas dan perak yang terbentang. Baggins kaget. Setiap gerakan kecil akan menyebabkan koin bertabrakan satu sama lain. Suaranya sangat menyenangkan. Baggins mengendalikan kebisingan, karena takut membangunkan naga raksasa yang tidur di sini. Karena sasarannya adalah Arkenstone yang berharga. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya. Tapi dia tahu betul apa yang ada di depannya, bukan tujuannya. Namun, mencari mereka satu persatu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun dalam waktu dekat, tidak ada cara yang lebih baik. Dia mendapat piala emas. Hal ini pada gilirannya menimbulkan efek domino. Sejumlah besar mengalir ke bawah. Baggins melihat seekor naga dengan mata tertutup. Dia bersembunyi di balik pilar. Dia takut dia akan membangunkan naga itu. Baggins segera meninggalkan tempat itu. Dia melihat seekor naga mulai mengibas-ngibaskan ekornya. Baggins ingin menjaga keseimbangannya. Panjang naga dari kepala ke ekor merupakan perbedaan besar dalam ukuran kedua sisinya. Punggung Baggins sekarang dipenuhi keringat, dan nalar juga sudah menyerah. Naga raksasa itu menggerakkan kepalanya. Baggins tetap tidak bergerak, berharap pihak lain hanya bermain-main di tengah malam. Lalu dia melangkah mundur. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan suara gemerincing jarum. Sekarang setelah naga raksasa itu terbangun, Baggins bersembunyi di balik tumpukan koin emas kecil. Tapi naga itu sudah mengetahui keberadaannya. Baggins mengeluarkan cincin ajaib itu lagi dan meletakkannya di jarinya. Meskipun Semaug tidak dapat melihatnya, dia mencium bau aneh di udara. Naga raksasa itu telah menunjukkan dengan tepat lokasi Baggins. Pencuri itu. Aku menciummu. Kamu ada di mana? Hanya orang bodoh yang akan menjawab. Baggins kabur, meski tubuhnya tidak terlihat. Namun suara langkah kakinya masih cukup membuatnya dikejar oleh Semaug. Dia bersembunyi di pilar batu lagi, bahkan tidak berani bernapas. Tapi Semaug tidak sesederhana itu. Tampaknya ada hubungannya dengan cincin ajaib. Baggins merasa memiliki harta karun dengan atribut gelap. Naga itu semakin mendekat, dan Baggins merasa kepalanya sakit. Dalam benaknya terlintas gambaran mata yang aneh. Dia telah melepas cincin itu. Naga raksasa itu menyaksikan Baggins bermain seperti kucing dan tikus. Seru Baggins. Dia mengatakan bahwa dia adalah penggemar naga. Dia datang ke sini, hanya untuk memuja kehebatan naga raksasa Semaug dengan matanya sendiri. Kata-kata ini, sangat efektif dengan naga. Itu berbalik, untuk memamerkan tubuhnya yang sempurna. Sepertinya Semaug telah sendirian selama 60 tahun. Saat ini ia benar-benar membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Baggins mengucapkan setiap pujian yang bisa dibayangkan. Cobalah untuk menunda waktu. Secara kebetulan, dia melihat Arkenstone bersinar terang. Jadi dia berbohong bahwa keluarganya tinggal di kota di wilayah danau. Tidak ada hubungannya dengan para kurcaci. Dia kemudian mendekati Arkenstone, ingin mencurinya. Namun Semaug menyadari niatnya. Anda pembohong. Dan pencuri. Kamu berbicara dengan sopan. Dia tidak berpura-pura lagi. Dia mengambil permata itu dan berhasil melarikan diri. Tapi naga itu mengambil langkah ringan, harta karun itu berguling menuruni gunung koin emas. Segera, kedua belah pihak bermain-main di istana. Naga itu menjatuhkan pilar batu besar itu. Seluruh gunung berguncang. Balin sudah menunggu di luar, menyadari bahwa Semaug sudah bangun. Jadi dia meminta Thorin untuk memerintahkan semua orang bergegas menyelamatkan Baggins. Kata Thorin tanpa ampun. Dia tidak ingin orang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan pencuri Baggins. Pedang Spanyol. Namanya Bilbo Baggins. Pada saat yang sama, pemanah Bard merasakan tanah berguncang. Dia menduga bahwa tindakan para kurcaci telah diketahui. Tapi orang ini dibandingkan dengan Thorin, seseorang yang dicintai oleh semua orang, pemberani. Dia memegang panah hitam yang digunakan untuk berburu naga. Dia harus membuktikan kehormatan keluarganya. Bard bersiap untuk berburu naga Semaug, yang merupakan awal yang sangat buruk. Dia ditangkap oleh wali kota-kota, dan dicap sebagai diam-diam melakukan hal-hal buruk.
Dia dipukuli dengan tongkat dan dikirim ke penjara. Sekarang Baggins masih dipermainkan oleh sang naga. Saya tersedia kapan saja, di mana saja. Ingin membunuh? Kalau begitu bunuh. Armor sisiku sekeras besi. Baggins tidak lagi seperti dulu, jadi dia hanya bisa keluar dari tempat itu. Setelah banyak kesulitan, dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi seorang petualang. Dia tampaknya tidak panik, dan Semaug melakukannya secara berlebihan. Tidak ada senjata yang bisa menembus. Baggins mengandalkan keunggulan ukurannya untuk menghadapi Semaug sambil memikirkan cara untuk mendapatkan permata itu. Menjadi orang terkaya? Tapi bagaimana Anda bisa dengan mudah mendapatkan harta karun itu? Atau dia bahkan tidak mengambil koin emas? Dan naga raksasa yang sombong itu juga akan kehilangan kesabaran. Baggins tidak tergesa-gesa, berlari sejauh 50 meter menuju permata itu. Saat hendak menyentuhnya, Baggins benar-benar membuat marah naga Semaug. Sebelum naga itu menembak, dia mengatakan yang sebenarnya. Permata Arkenstone akan membangkitkan keserakahan yang tak terbatas. Maka tidak ada manfaatnya. Baggins melihat tubuh naga itu, tanpa sisik naga. Sepertinya nenek moyang Bart pernah memburu naga ini. Legenda itu benar. Panah hitam asli mengenainya. Tak disangka, kata-kata tersebut didengar oleh Semaug. Naga itu menjadi marah karena malu. Bagaimana kamu ingin mati? Baggins menyebabkan Semaug kehilangan beberapa gigi. Naga itu terbakar. Baggins di bawah perlindungan sihir tembus pandang. Dia melarikan diri ke tangga. Saat dia akan meninggalkan istana, dia bertemu dengan Thorin yang datang untuk memeriksa situasi. Dia bilang Semaug sudah bangun, dan ingatkan Thorin untuk keluar dari sini. Tapi dia hanya tertarik pada apakah Baggins mendapatkan permata itu atau tidak. Konfirmasikan bahwa apa yang baru saja dikatakan Semaug itu benar. Tampaknya permata itu akan membuat mereka yang berkuasa keluar dari pikiran mereka. Melihat Thorin menggunakan pedang panjangnya yang tajam untuk menghentikan Baggins. Baggins kecewa, emosi seperti kacau balau. Karena ketidaktaatan Thorin, naga Semaug datang ke sini. Semaug mencium banyak kurcaci, dan menjadi semakin marah. Tidak sesopan saat bertemu Baggins. Itu meludahkan api ke arah mereka. Istana berubah menjadi lautan api. Untungnya semua orang lari ke pintu belakang istana untuk melarikan diri. Saat naga raksasa itu meraung, seluruh istana dilalap api. Punggung Thorin terbakar oleh api. Dia harus melepas jaketnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi pemandangan itu mengejutkan semua orang. Tubuh kering menumpuk di atas satu sama lain. Mungkin, di masa lalu, ketika orang-orang suku ini melarikan diri, jalan di depan diblokir. Thorin melihat pemandangan menyakitkan di depan matanya, dan akhirnya hati nuraninya tertusuk. Kali ini, dia ingin balas dendam. Jadi dia memimpin kelompok untuk membunuh Semaug. Pada saat yang sama, Half-Orc juga diam-diam tiba di kota danau. Dan target mereka, para kurcaci Vili dan Kili. Tanpa diduga, prajurit Taurel muncul, setelah berurusan dengan Half-Orc. Dia menyembuhkan luka yang terkena panah beracun. Kili melihat Taurel secantik dewi. Pertama kali dia menyentuh cinta, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Sedikit yang mereka tahu, Legolas putus asa untuk menyelamatkan Taurel, dan hancurkan putra perusak Bert. Tapi Half-Orc memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Selama huru-hara, Legolas tidak dapat menyentuh sehelai rambutnya. Tapi Legolas sama sekali tidak lemah. Dia tahu Thorin tidak ada di sini, jadi dia memanggil seseorang untuk melawan Legolas. Setelah melemparkannya ke dua pria, dia pergi. Legolas menyingkirkan dua anak laki-laki kecil. Kemudian bersihkan darah dari lubang hidung Anda. Semakin Anda memikirkannya, semakin malu Anda. Kemudian dia mengejar Bert, mencegahnya mengganggu Taurel. Cinta ini bisa disebut belahan jiwa.